itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini dan saya sangat bersyukur secara pribadi kepada Tuhan di mana Tuhan selalu memberikan kesempatan ini bagi setiap kita dan kita bisa berjumpa lagi lewat video dalam channel TV Rekan Kristus ini, dan kiranya TV Rekan Kristus ini menjadi berkat bagi banyak orang teman-teman, dan saya terus memohon dukungan doa dan dukungannya bagi kami juga teman-teman ya. Dan kali ini saya akan membahas dan saya juga akan menjawab dan nanti akan membaca firman Tuhan di mana banyak pertanyaan di media sosial maupun itu lewat debatan yang menunjukkan pertanyaan ini kepada orang-orang percaya, dan menurut saya ini harus diluruskan. Kenapa? Karena ini akan merongrong iman orang percaya. Apalagi kalau orang percaya masih belum dalam memahami isi Alkitab. Dan menurut saya ini bisa saja terjadi kekeliruan atau bisa membuat orang sesat ya. Jadi saya akan menjawab hal ini teman-teman. Sebelum kita menjawab, mari kita dengarkan cuplikan videonya bersama-sama. Yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia. Itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkan bersama-sama. Dia mengerti kalau Yesus itu mati untuk tebusan dosa. Tetapi yang dia debatkan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Nah, teman-teman, ini yang selalu terjadi dan selalu mereka lakukan kepada iman orang percaya loh. Dan menurut saya, sebanyak-banyaknya kita harus menjawab hal ini. Yang kita berhak seturut dengan apa yang difirmankan dalam Alkitab. Karena Alkitab itu adalah Tuhan sendiri. Nah, dia mengerti. Mari kita langsung saja melihat atau kita jawab pertanyaannya ini teman-teman di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kita renungkan, kita pahami ayat 17-nya baik-baik atau kita simak dengan teliti teman-teman ya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi kalau kita benar-benar memahami firman ini, Yesus yang memberikan nyawanya dan dia juga yang berhak menerimanya kembali. Kita lanjutkan dengan ayat 18-nya.
tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ya, pelan-pelan kita baca. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, teman-teman, jelas firman Tuhan ini berkata di dalam Yohanes 10, 17 dan 18, tidak seorang pun yang mengambil daripadaku. Tidak seorang pun yang bisa mengambil nyawa Yesus itu daripadanya. Hanya Yesus. Nah, melainkan aku yang telah memberikannya menurut kehendakku. Jadi kehendak dialah memberikan nyawanya bagi umat manusia. Dan kehendak dia juga, dia mengambil nyawanya kembali. Dia naik ke sorga. Amin. Jadi kehendakkulah sendiri. Ini firman Tuhan berkata. Kehendaknya sendiri. Bukan kehendak saya, bukan kehendak orang-orang yang suka ngojek-ngojek iman orang Kristen seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi di aku yang berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi hanya Yesus yang berkuasa mengambil nyawanya kembali dan hanya Yesus yang juga berkuasa untuk memberikannya. Tidak ada lagi di luar Yesus yang memberikan nyawanya bagi seseorang untuk menebus dosa. Tak pernah kutemui seumur hidup saya. Hanya Yesus. Jadi jelas jawabannya. Yang menjemput nyawa Yesus adalah dia sendiri. Ya, sama dengan kita ya. Kalau kita memiliki harta, contoh, saya menanam sesuatu, terus saya berhak dong, kapan saja saya panen, kapan saja saya ambil. Coba kalau orang lain yang mengambil, apa dia punya hak di situ? Tidak, ya. Itu hanya contoh ya. Nah, jadi firman Tuhan jelas berkata. Nah, kalau katanya siapa yang mencabut nyawa manusia? Nah, kalau dia orang beriman, ya tentu saja malaikat Tuhan yang mencabut nyawa dong. Tetapi kalau dia bukan orang percaya, tentu saja malaikat maut. Ya, memang semuanya mengalami kematian secara lahiriah atau secara daging. Tetapi perbedaannya apa? Ya, perbedaannya, jika dia mati di luar Yesus, maka dia memperoleh kematian untuk selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan. Jadi jelas firman Tuhan ini, teman-teman. Ya, tidak perlu diragukan ya. Bagaimana firman Tuhan ini begitu jelas memperkatakan kepada kita. Jadi itu dia jawabannya, teman-teman. Yesus itu sendiri yang memberikan nyawanya dan kehendaknya dia mau datang ke dunia ini untuk menggantikan setiap orang yang percaya dan yang berdosa. Tentu saja semua orang udah berdosa ya. Jadi untuk itulah Yesus mati. Karena tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatannya menurut Alkitab dan menurut kepercayaan kita sebagai orang percaya. Selain di dalam Yesus, selain menerima pengampunan di dalam Yesus, hanya itu yang bisa menyelamatkan orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi cukup jelas teman-teman. Tidak ada yang perlu diragukan lagi dalam hal ini. Ya? Jadi Yesus sendirilah yang mengambil nyawanya kembali. Kalau disebut dia sebagai anak, sebagai guru, dan lain sebagainya, banyak gelarnya, itu hanya dalam sebuah pekerjaannya setelah dia menjadi manusia, menjelma ya. Menjadi manusia, bukan manusia. Dia Tuhan 100%. Nah, kenapa dia lakukan ini? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi umatnya.
sebagai orang tua, kalau anak kita sudah bersalah, sehebat apa dia melakukan kesalahan, kita sebagai orang tua yang baik kepada anak, kita pasti mengampuni anak kita. Sewaktu saat dia datang kepada kita, kita tidak buang dia. Sewaktu saat dia kembali ke rumah kita, kita tidak mengusir dia. Ya, itu sebagai orang tua badani saja ya. Apalagi Yesus. Dia yang maha pengasih, dia yang maha penyayang. Ya. Jadi itu jawabannya teman-teman. Jadi jangan kita mau disesatkan oleh hal-hal seperti itu. Jangan kita mau diombang-ambingkan oleh sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Karena sampai kapanpun firman Tuhan ini tidak ada satupun yang bisa membahasnya kalau dia membahasnya secara daging ya, secara manusiawi. Tetapi kalau dia duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, berpuasa, meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepadanya. Karena firman Tuhan ini tidak bisa dibahas secara lahiriah, karena bukan seperti sulap, ya. Jadi itu yang mereka tidak bisa ketahui sebenarnya. Makanya sampai detik ini, sampai saat ini, selalu ada debatan seperti ini. Bukan sedikit saja yang saya temui di dalam media, video-video, pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman. Dan selalu ada debatan. Jadi itulah dia jawabannya teman-teman, seturut dengan Alkitab. Kita tidak menjawab seturut daging kita, tetapi kita menjawab, meluruskan, menjelaskan seturut kebenaran-kebenaran Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Jadi saya percaya semua kita yang mendengarkan video ini memahami hal ini teman-teman ya. Jadi sampai sini yang saya bisa bagikan. Saya rindu video ini menjadi berkat bagi rohani kita khususnya, dan tidak membuat hal itu menyesatkan iman kita teman-teman ya. Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati setiap kita. Shalom buat semuanya.